Balikan lagi mati semua itu tergantung individu masing-masing ya. Iya benar. Apa yang mereka lakukan pasti mereka juga pasti tahu kan apa resikonya yang akan dijalannya. Iya. Jadi diterjang saja ya begitulah biar di apa ya biar mereka sendiri yang merasakan. Tapi kira-kira Mbak Titik punya nggak rasa perasaan aku ikut berdosa Ya, apa ikut. enggak? Iya merasa. Merasa juga ya. Merasa. Yang dimana tempat ini merupakan sebuah gua keramat ya, yang Mbak Titik ya. Iya benar. Sebuah gua atau punden yang dikeramatkan oleh warga lokal sini, yang dimana tempat ini terkenal dengan nama tempat ritual pencari pesugihan gitu Mbak Titik ya. Iya benar. Ini dinamakan gua apa Mbak? Gua ular putih. Karena mungkin disebut dengan gua ular putih, mungkin penunggu dari tempat ini siluman ular putih gitu ya Pak ya. Benar. Ratu. Mbak Titik ini seorang dukun juga supranatural yang berkala kemarin kita sebagai ini kita diajak ke sebuah punden yang menuntut informasi dari di belakang layar yang Mbak Titik bilang Mbak dulu pernah melakukan pertapaan di tempat ini Mbak Titik Iya benar. belum mendapatkan kemampuan spiritual ya. Ini kan yang ingin kita tanyakan Mbak Titik, tempat ini yang ada di lereng Gunung Lirang ini kan terkenal tempat pesugihan betul nggih? Yang datang yang pernah dengan antar di sini orang yang tamu maksudnya tamu dari mana saja. Tapi banyak juga warga selain dari warga lokal ya. Berarti teman sangat bersembunyi dan nggak mungkin kalau kita diantar yang Mbak Titik kita tahu terkait dengan pesugihan yang ada di sini. Ceritanya atau cara-caranya seperti apa? Cara untuk mendapatkan atau memperoleh pesugihan kekayaan dari tempat ini. Sudah sama ratu. Pesugihan itu apa? Ratu ular putih. Jadi, Sosok perempuan. jadi orang yang ingin melakukan kekayaan adalah berbuat harus mau dan berani menikah dengan siluman ular itu. Apakah ada yang pernah identifikasi ya tidak beridentifikasikan ya? Iya. Nah, selain dari syarat itu ada nggak lelaku atau misalnya Puasa. puasa sampai berapa hari sampai berapa hari? Kalau puasa selama sama 7 hari berturut-turut kayak gitu. Di tempat ini juga Di tempat ini juga tidak makan tidak minum. tidak makan tidak minum. Apakah Mbak Titik juga mendampingi atau ditinggal gitu setelah selesai ritual? Dari jauh kita melihatnya nanti dari jauh dari agak ke sana nggak ke sini, nggak di sini sama-sama tidak, saya tunggu di sana kayak gitu. Tapi tetap dalam pengawasan gitu ya, Tetap. maksudnya tetap dalam pengawasan Takutnya kan ada apa-apa. sampai ritualnya itu selesai. Iya. Gitu ya. Iya. Dan datang ke sini itu laki-laki atau perempuan gitu? Yang banyak Kebanyakan. laki-laki. Yang kebanyakan itu malah laki-laki ya. Iya, laki-laki. Terus ini kan terkait dengan ngapunten nggih pesugihan. Yang dimana pesugihan itu kan terkenal dengan namanya tumbal. Nah, apakah setelah mendapatkan kekayaan dari tempat ini ya dengan mengawini atau menikah dengan siluman ular putih yang ada di sini itu ada efek atau perlu tumbal atau gimana gitu Pak? Ya pasti ada. Tapi kan yang mau cari pesugihan kan sudah mengiyakan kayak gitu. Jadi siap dengan Resiko. resiko yang Iya. akan dialaminya gitu ya. Iya. Boleh nggak kira-kira disebutkan apa kira-kira resiko yang diterima ketika ya dalam arti gini sesuatu yang ketika dijanjikan atau perjanjian dengan makhluk yang ada di sini atau di sini kan itu kan termasuk perjanjian gitu ya. Iya. Seandainya perjanjian itu diingkari pasti ada resiko kan gitu ya. Iya, tetap kan itu tetap di perjanjian kan, kalau perjanjian belum diputus kan nggak bisa. Sampai 7 turunan pun masih tetap dikejar sampai 7 turunan nggak bisa.
Jadi ketika mengingkari janji itu sampai sebelum 7 turunan itu pasti dikejar ya. Tapi Pasti. seandainya persyaratan atau perjanjian itu tetap dijalankan, nggak ada risiko gitu. Ya ada, tapi gak se ekstrim ditinggalkan waktu kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Titi, perjanjian yang ada di sini dengan siluman ular putih itu apa perjanjiannya? Ketika orang itu melanggar perjanjian itu kan termasuk apa, perjanjian itu perjanjian apa gitu maksudnya? Kayak perjanjian pernikahan ya. Tapi resikonya satu, biasanya tumbal ke keluarga gitu. Ada yang meninggal kayak gitu. Kan sudah menikah dengan siluman tadi. Iya, tapi anak-anaknya kayak gitu. Diambil kayak gitu. Tuker lah intinya. Jadi selain menikahi siluman ular putih, tapi tetap juga minta tumbal nyawa. Tetap jalan. Jadi kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri, Mbak Iya, Titi, tidak bisa diwariskan. Nggak bisa. Nanti sama yang ini meninggal gitu ya. Kalau nggak diteruskan lagi, ya habis kekayaan itu dengan sendirinya. Satu persatu habis. Kalau nggak dapat tumbal ya gitu, dengan sendirinya satu persatu ya. Kayak punya toko gitu ya, berapa 7 gitu, kayak 7 toko gitu ya, satu persatu hilang, satu persatu. Kalau nggak diteruskan seperti itu. Jadi pesugihan ini bisa diwariskan gitu. Bisa dari Bisa. anaknya meneruskan. Ketika ada anak yang ingin meneruskan kekayaannya itu harus kembali Iya. lagi melakukan perjanjian di sini. Perjanjian lagi. Ritual di sini menikah dengan siluman ular putih yang sudah dinikahi orang tuanya itu. Benar. Jahat juga ya, berarti perjanjian dengan iblis itu ya Mbak Ya, Titi. iya. Tapi kenapa ya banyak orang kok masih Suka gitu ya. suka dan memburu tempat-tempat seperti ini, cara-cara untuk memperoleh kekayaan instan seperti ini? Karena Kenapa, Mbak dengan Titi? egonya orang-orang ya, kepingin terlihat kaya di dunia, kepingin terlihat wow di mata masyarakat, tidak memikirkan nantinya di akhirat seperti apa, kayak gitu kan rata-rata diterjang aja kayak gitu. Jadi ego dan nafsu itu lebih menyelimuti tinggi, ya, iya. gengsi gitu ya. Iya, tambah kan kayak siluman kan suka sama orang yang egonya tinggi. Orang yang bernafsu besar. Nafsu besar, pingin gini pingin gitu, kayak gitu, pingin kaya kayak gitu. Padahal pada hakikatnya itu harta tidak dibawa mati ya Mbak Titi. Benar Kak, dibawa. Ada pesan-pesan nggak hanya dengan tentang gini. Mbak Titi kan sering mengantar orang untuk ritual di tempat ini untuk mendapat kekayaan instan di tempat ini. Ya barangkali di hari pribadi Mbak Titi sebenarnya itu hati nurani Mbak Titi itu bilang seperti apa? Miris kah atau gimana kah tentang orang-orang yang mengejar duniawi seperti itu? Kalau saya mikirnya itu miris, apa yang kita lakukan seperti itu kayak gitu, itu pun nggak dibawa mati kayak gitu ya. Kalau kita ingat ada anak nantinya, takut sama yang di atas, ya nggak mungkin sampai melakukan seperti ini. Kerja keraslah dengan tangan kalian sendiri yang benar-benar rezeki yang berkah seperti itu. Dalam hati Mbak Titi itu Dalam hati, sebenarnya seperti itu. merasa miris juga ya. Iya. Tapi karena faktor tuntutan pekerjaan dan profesi Mbak Titi mau nggak mau harus mengantarkan mereka gitu ya Iya, Mbak Titi ya. benar-benar. Tapi dalam artinya Mbak Titi sebenarnya janganlah. Janganlah, iya, kalau bisa carilah rezeki yang halal kayak gitu. Tapi dikembalikan lagi Mbak Titi, semua itu tergantung individu masing-masing ya. Iya benar. Apa yang mereka lakukan pasti mereka juga pasti tahu kan apa risikonya akan dijalannya. Bahwa iya. Jadi diterjang saja ya begitulah, biar biar mereka sendiri yang merasakan. Tapi kira-kira Mbak Titi punya nggak rasa perasaan aku ikut berdosa Ya, apa ikut. enggak? Iya, merasa. Merasa juga ya. Merasa banget kayak gitu. Oke. Jadi sebuah tempat yang sangat mistis teman-teman, yang ini tidak perlu kita sebutkan alamatnya karena ini berada di lereng gunung ya, perbatasan hutan ya, lereng Gunung Lirang gitu Mbak Titi ya. Oh iya. Di mana tempat ini adalah merupakan tempat untuk mencari pesugihan instan dengan cara ritual menikahi atau mau kawin dengan siluman ular putih. Oke Mbak Titi, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan dengan penyesalan Mbak Titi ini orang yang datang ke sini tuh semakin berkurang. Iya. Ya, begitu ya. Amin. Dan kita ini mereview hanya mengedukasi biar tahu ya betapa banyak ya tempat-tempat mistis seperti ini di Pulau Jawa. Ini masih banyak tempat-tempat yang masih tersembunyi, yang banyak sekali yang misteri yang belum terpecahkan, termasuk di tempat ini dinamakan Gua Ular Putih. Mbak Titi, semoga panjenengan sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.